Mass Rabbit adalah sebuah situs yang menawarkan jasa pembunuh bayaran dan konon hanya dapat diakses jika tersambung dengan jaringan deep web. Seperti diberitakan, deep web sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk situs-situs yang hanya dapat diakses secara khusus dan keberadaannya tidak masuk dalam jaringan internet publik. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa deep web merupakan tempat yang penuh dengan kegilaan, mulai dari hacking, pembunuhan, prostitusi, penyiksaan, hingga penjualan organ tubuh manusia. Bermodal kepandaian teknologi, disinilah Mass Rabbit bertengger mencari mangsa. Meski terbilang terang-terangan, pembunuh bayaran di website ini menggunakan sistem kerja chain alias rantai. Artinya, jika seorang klien telah memberi satu nama untuk dihabisi, maka mereka harus memiliki nama lain untuk dijadikan korban selanjutnya. Bahkan ketika tak ada lagi nama baru yang diberikan si klien, maka klien itu sendiri yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Dan mengapa kelompok ini disebut Mass Rabbit? Karena saat menghabisi korbannya, mereka mengenakan topeng kelinci untuk menutupi identitas diri. Meski Mass Rabbit hingga kini masih berupa rumor karena keberadaan dan aktivitasnya belum diketahui secara pasti, lantas apakah mereka pernah mendengar atau mengetahui situs ini? Kayaknya dulu gue pernah ada tahu deh, ada sempat lumayan dengar beritanya, mungkin berapa bulan yang lalu ya, tapi nggak tahu kalau tiba-tiba keluar lagi gitu ya. Harusnya sih kan online ya, jadi harusnya sih bisa di trace ya sama polisi, apalagi kan bagian apa tuh, kalau polisi bagian yang cybercrime, cybercrime harusnya bisa di trace lah, dicari tahu. Dan kalau itu fake account maksudnya tetap dikasih inilah, mereka dikasih warning kalau jangan bikin fake account kayak gini gitu. Kalau beneran ya langsung diproses aja secara hukum. Agak horor ya kalau misalnya memang ada situs itu, apalagi kalau misalnya sampai ada di Indonesia, lebih serem lagi. Berarti kan mungkin aja ada orang yang bisa pakai jasa itu, kita nggak tahu targetnya siapa gitu, kita nggak tahu siapa yang akan memakai jasa itu. Jadi agak serem sih, maksudnya kalau bisa memang jangan sampai ada situs itu gitu di sini. Wow, serius? Jadi ada situs pembunuh jasa pembunuh bayaran via online. Gue belum pernah dengar. Yang gue tahu paranormal online ada ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kita mau bunuh orang? Request bunuh orang itu bisa masuk ke website itu, masuk ntar setor nama untuk dibunuh. Ah, serius lu? Iya. Itu serius? Dan itu terjadi gitu? Ini maksudnya ada beritanya ada ya. Oh. Wah, itu gila sih, gue bilang sih. Ya, jangan main-main lah. Maksudnya ketika kita berurusan dengan suatu hal yang kita nggak ketahuin, itu akan bikin resiko yang lebih besar. Kadang-kadang kita suka mengambil satu tindakan yang kita nggak pikir panjang dan kemudian akhirnya ternyata bisa merenggut hal-hal yang kita sayangi, termasuk diri kita sendiri. Dan kalau memang ada hal seperti itu, saya pikir sih masyarakat harus lebih hati-hati. Juga kemudian jangan tergiur dengan emosi dan akhirnya kemudian memakai jasa website seperti itu. Jika ditelaah lebih dalam, Mass Rabbit pastinya dikendalikan oleh orang-orang profesional. Menurut banyak situs, para pembunuh bayaran yang ada merupakan orang-orang hebat di dunia militer, mulai dari veteran tentara elit hingga agen rahasia negara. Bapak sebelumnya adalah tentara. Betul. Tentara. Berapa lama jadi tentara sebelum menjadi pembunuh bayaran? 8 tahun. Apa alasan Bapak keluar dari tentara? Kalau keluar saya memang lupa dengan kedisiplinan saya. Ya itu sudah lama ya, ada ya kurang lebih 2 tahun terakhir ini, karena dengan kecanggihan teknologi maka dia juga ada yang memanfaatkan seperti itu. Sebetulnya kejahatan itu sebelum ada di web juga sudah ada ya, hanya sekarang dia lebih memanfaatkan situasi di mana biasanya kan teknologi lebih cepat daripada aturan, jadi aturannya kan mengikuti. Yang selama ini terjadi kan memang ada pembunuhan dengan menyewa bayaran. Adapun caranya dia kan sering tidak mengungkapkan, ya toh. Hal ini juga kadang kalau sudah tertangkap di persidangan pun tidak seluruhnya dia buka secara maksimal, sehingga Anda juga
yang menutupi atau juga mereka menyampaikan alibi-alibi dari mana dia kenal dengan seorang yang diorder membunuh misalnya. Dan ini semua yang terjadi di sejumlah wilayah kan memang ada yang kejadian di jumlah pihak yang ternyata dia adalah bayaran. Tergolong rapi dan terorganisir, maka tak heran jika rekam jejak mereka usai mengeksekusi sasaran jarang diketahui. Alhasil sangat jelas kalau identitas anggota Mass Rabbit tak akan pernah terkuak alias terungkap oleh publik. Seperti namanya, ciri khas yang paling ikonik adalah mengenakan topeng kelinci atau full kostum kelinci. Mass Rabbit juga memiliki kebiasaan saat melakukan tindakan, yakni selalu selfie terlebih dulu sebelum atau sesudah mengeksekusi sasaran. Kalau aku lihat ya, kalau mereka mampu melakukan hal seperti itu dan memang itu bukan hoax, berarti ini adalah orang terlatih. Orang terlatih yang pasti tidak sembarangan dia berlatih. Bisa jadi dia adalah datang dari sebuah organisasi militer yang di luar TNI, atau mungkin pernah menjadi bagian dari itu tapi kemudian dikeluarkan. Bisa datang dari mana aja, tapi yang paling pasti dia terlatih. Itu satu hal yang gue nggak bisa ngomong banyak sih, gue ngegambarinya juga bingung. Kalau dibilang ironis ya ironis banget gitu loh. Tapi itu ada di masyarakat kita, gue tahu. Mungkin zaman dulu tidak online gitu loh, sekarang itu menjadi online dan kemudian punya website sendiri. Tapi gue yakin itu tidak akan bertahan lama juga. Dengan terbukanya hal itu pasti kan ada tindakan yang akan dilakukan. Dan bisa jadi akan terjadi online diam-diam lagi. Speechless gue. Maksudnya apakah itu fake dan apakah itu memang benar dan apakah udah panjang ininya kemana-mana, mungkin udah ada bahasanya tuh kayak rantainya udah nyambung kemana-mana, itu harus ditrace dari sekarang gitu. Dan ujungnya siapa yang bikin awalnya atau apa, ya harus cepet lah cybercrime untuk memberantas itu semua gitu, karena ya bahaya banget itu kan, karena kan bisa disalahgunakan sama orang. Banyak kan orang yang aneh-aneh tiba-tiba mau melakukan itu gitu. Iya makanya ya, soalnya kalau simbol apapun, mau simbolnya apa, boneka, Barbie, apa yang begitu-begitu, namanya kejahatan ya kejahatan, itu harus diberantas lah. Karena yang ada bisa merugikan banyak orang, terus juga nanti bisa ditiru orang, karena kan itu menghasilkan kan. Mungkin orang yang tiba-tiba punya nggak ada kerjaan, punya ide atau lagi apa, terus tiba-tiba mau join atau apa, makanya jadi harus cepet-cepet diberantas banget. Terbilang sadis dan mengerikan, lantas apakah mereka bisa terungkap melalui jejak digital yang ditinggalkan? Sampai saat ini memang ya ditemukan dari sejumlah pola-pola itu, toh mereka juga melakukan banyak lewat komunikasi bawah tanah. Komunikasi bawah tanah yang menggunakan teknologi IT seperti tadi ya. Jadi itu sudah banyak juga yang tertangkap ya. Termasuk prostitusi misalnya tersubung dari mana ditrace, kan sama dari pola-pola seperti ini gitu ya, dari digital.